Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang inovasi program dan pengelolaan sarana kober di masa pandemi. Pada kelompok 5 ini, kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Nurul Saifani, yang kedua ada saya sendiri, Sabila Fauzi, yang ketiga ada Nazira Salma, dan yang keempat ada Hasna Afifah. Untuk pembahasan pertama, tentang pengertian sarana yang akan dipaparkan oleh Nazira Salma. Kepada Nazira, saya persilahkan. Terima kasih kepada Sabila. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian sarana. Menurut KBBI, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan alat dan media. Nah, menurut Tolib, sarana pendidikan adalah peralatan yang secara langsung untuk menunjang proses pembelajaran seperti buku, ruang kelas, media pembelajaran, perpustakaan, dan lain-lain. Boleh next? Nah, menurut pengertian pengelolaan menurut Sujana yaitu pengelolaan atau manajemen adalah suatu kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan baik bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Terima kasih kepada Sabila. Baik, terima kasih untuk pengertian pengelolaan dan sarana. Untuk pembahasan kedua, mengenai fungsi-fungsi pengelolaan yang akan dipaparkan oleh Hasna Afifah. Kepada Hasna, saya persilahkan. Baik, terima kasih Sabila. Di sini saya akan memaparkan fungsi-fungsi pengelolaan. Fungsi pengelolaan ini ada 4. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Perencanaan ini adalah suatu kegiatan untuk menetapkan tujuan yang dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian ini tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien. Lalu yang ketiga ada pelaksanaan atau actuating. Actuating ini merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir ada pengawasan atau controlling. Pengawasan di sini merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsinya itu terdahulu, tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Boleh selanjutnya? Nah, di masa pandemi ini, dikarenakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini, jadi sarana-sarana yang sudah difasilitasi sebelumnya oleh pihak sekolah, sebagian besar itu tidak dapat digunakan oleh anak secara langsung. Maka dari itu, guru juga pihak sekolah meminta orang tua untuk menyiapkan sarana juga media pembelajaran dengan barang yang ada di rumah agar tidak memberatkan orang tua. Nah, jika ada tugas seperti mengerjakan LKS atau prakarya, itu sekolah atau guru akan meminta para orang tua untuk datang dan mengambil bahan yang diperlukan, seperti kertas lipat, lembar kerja siswa, atau sebagainya. Nah, dikarenakan PJJ tadi, jadi sarana yang tidak terpakai itu jadinya lebih mudah untuk rusak karena tidak terpakai itu. Jadinya karena PJJ ini di Kober PAUD Nuri ini barang-barang alat bermain, media pembelajaran, lalu kostum anak
APE yang gitu tuh dibungkus dengan plastik dan disimpan rapi. Hal ini tuh bertujuan agar sarana yang dimiliki sekolah tadi itu bisa dipakai kembali oleh anak dengan keadaan yang baik saat sekolah mulai melakukan pembelajaran normal lagi. Nah, sebagai alternatif sarana di masa pandemi ini, guru juga ya sangat meminimalisir media, jadi sangat menyederhanakan media-media yang ada di rumah. Misalnya untuk perkembangan fisik motorik itu untuk berlari itu misalkan orang tua diminta untuk menyusun mainan-mainan seperti boneka, mobil-mobilan, atau dinosaurus punya anak itu disusun sedemikian rupa agar menjadi seperti tantangan. Lalu anak bisa berlari lurus, berlari zigzag, berlari bermutar, misalnya. Atau contoh lainnya seperti kalau di sekolah kan ada papan titian nih. Nah, kalau di rumah kan nggak ada. Jadinya alternatif lainnya itu dengan tali rapia yang ditempel di lantai atau solatip yang ditempel panjang gitu di lantai, lalu anak akan berjalan di atasnya gitu untuk melatih keseimbangannya. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Hasna Afifa yang telah menjelaskan pembahasan kedua. Yang selanjutnya ada pembahasan macam-macam sarana yang akan dipaparkan oleh Nurul Saifani. Kepada Nurul, saya persilahkan. Oke, di sini ada macam-macam sarana. Di masa pandemi ini, sekolah tidak dapat memberikan 100% fasilitas sekolah. Maka dari itu, semenjak pandemi, sarana yang dipakai menyesuaikan dengan barang yang mudah dicari dan ada di rumah. Sekolah juga memberikan buku yang berisikan latihan-latihan untuk anak. Kemudian ada beberapa sarana bermain. Yang pertama ada sarana bermain di luar ruangan atau outdoor. Pengadaan alat bermain outdoor ditujukan untuk mengembangkan otot kasar dan tulang anak, yaitu kelenturan otot dan fleksi ekstensi sendi, kekuatan otot tulang, dan koordinasi. Hal ini penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan seluruh tubuh. Yang kedua ada sarana bermain di dalam ruangan atau indoor. Sarana bermain di dalam ruangan dapat diisi dengan alat permainan edukatif seperti puzzle, balok, boneka, Lego, domino angka, domino huruf, dan yang lainnya. Alat bermain indoor dapat membantu anak untuk mengembangkan otot halusnya, seperti jari tangan, koordinasi, tangan dan mata, dan yang lainnya. Adapun fasilitas di kelompok belajar ini, yang pertama ada furnitur kelas. Furnitur kelas adalah peralatan yang digunakan di dalam kelas. Menurut penuturan dari Kepala Sekolah Kober PAUD Nuri, pada saat pandemi ini, anak tidak dipaksakan duduk di kursi atau bangku yang berwarna, jadi tidak diwajibkan. Yang terpenting, anak nyaman berada di tempat belajarnya. Yang kedua ada alat peraga. Alat peraga yang digunakan pada anak usia dini bervariasi, mulai dari hewan, manusia, hingga miniatur seperti benda kerja. Yang ketiga ada media pembelajaran. Nah, pada masa pandemi ini, anak tidak dipaksakan harus membeli botol baru untuk media pembelajaran, tetapi anak dapat menggunakan botol bekas yang digunakan untuk media pembelajaran. Yang keempat ada alat permainan edukasi.
Alat permainan edukasi ini dirancang untuk mendukung aspek perkembangan anak usia dini. Alat permainan edukatif dirancang agar aman, mudah digunakan, sederhana, dan tampilannya menarik. Dan penuturan yang terakhir dari kepala sekolah, yaitu pada masa pandemi ini, anak bisa membuat alat permainan edukasi yang kreatif, misalnya membuat pasir seperti Play-Doh yang terbuat dari kapas. Sekian untuk macam-macam sarana. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nurul yang telah memaparkan macam-macam sarana. Nah, untuk yang terakhir, karena pada masa pembelajaran jarak jauh ini, sarana media pembelajaran itu tidak mau menggunakan gadget. Nah, inovasi program yang kami usulkan yaitu inovasi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sarana yang terdapat di kelompok belajar Nuri ini melalui aplikasi belajar. Aplikasi ini berisikan materi-materi pembelajaran, baca, tulis, dan berhitung yang dikemas menjadi game sederhana dan tentunya mudah dipakai dan mudah dipahami oleh anak. Mungkin cukup sekian presentasi kami untuk dari kelompok 5 ini. Terima kasih, semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.